Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, jujur merupakan pintu semua kebaikan. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani. Sifat tersebut adalah amanah dan jujur. Tentu kejujuran merupakan pondasi iman, sedangkan kebohongan adalah benih kemunafikan. Mutiara Pagi RRI Bandung, jujur itu indah. Bersama Ustadz Umar Yusuf MSOS, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam. Ustadz, kita akan berbincang-bincang jujur itu indah. Ya, seperti apa? Ya, baik. Hatur nuhun, Ustadz. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jujur itu tidak zamannya hari ini, dia akan tergerus gitu ya. Atau ada orang yang mengatakan jujur itu tidak indah, itu tidak normal. Nah, oleh karena itu biasanya orang yang tidak jujur itu orang yang memakai topeng gitu. Jadi oleh karena itu buka topengmu kan gitu ya. Buka topengmu. Berbicara jujur ya, karena jujur itu satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang muslim, karena itu bagian dari akhlak ya. Bagian dari sebuah akhlak. Bahkan ayat yang diawali dengan atau ayat yang berbicara tentang kejujuran itu ayatnya diawali dengan amanu gitu ya. Ya, misalnya di dalam surah berapa nih? Surah 33 surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi setiap ayat yang diawali dengan amanu itu maknanya adalah nidaul uluhiyah atau nidaur rabbaniyah. Jadi nidaul uluhiyah itu panggilan yang bersifat ketuhanan ya. Jadi yang bersifat ketuhanan. Kemudian setiap ayat diawali dengan amanu ada masalah penting ya. Ayat ini diakhiri dengan qaulan sadida, artinya perkataannya yang benar atau perkataannya yang jujur. Berarti doktrin jujur benar itu penting ya, penting sehingga ayat ini diawali amanu, maka jawab orang yang beriman itu labaik gitu ya. Labaik wa sa'daik gitu ya. Artinya siap untuk melaksanakan perkataan yang baik dan benar gitu ya. Artinya perkataan yang jujur gitu ya. Biasanya kalau orang jujur itu antara kolbu, antara lisan nyambung. Tetapi orang yang tidak jujur di lisannya begonoh gitu ya, di hatinya begini gitu ya. Dan orang yang tidak jujur ini biasanya tersiksa gitu ya. Nah, jadi ayat tentang jujur dan jujur itu merupakan perilaku yang sangat indah gitu ya. Itu diawali dengan amanu. Jadi masalahnya sangat penting, masalah kejujuran ini. Jadi bukan hanya sekedar teori saja masalah kejujuran, tetapi ini representasi sebuah akhlak mulia ya. Akhlak Rasulullah SAW yaitu tentang kejujuran ya. Dalam bahasa Al-Qur'an qaulan sadida ya. Masih ada qaulan-qaulan yang lain ya. Misalnya, tapi itu lebih ke masalah yang lain ya. Misalnya qaulan karima, bahasanya mulia, itu kan lebih ke akhlak ya. Qaulan layyina, bahasanya lemah lembut ya. Jadi banyak sekali. Nah, qaulan sadida, perkataan yang benar, artinya perkataan yang jujur. Kemudian bahkan di dalam sebuah hadis itu ya, hadisnya terkenal ya, ayatul munafiki salasah.
Di situ ada pertama bahwa ayat-ayat apa indikasi dari orang munafik itu, ciri orang munafik itu kan ada 3 ya. Pertama di sini ada idza hadasa kadzaba. Jika berkata dusta, artinya dusta itu tidak jujur gitu ya. Tidak jujur. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari, dan yang terakhir adalah jika dipercaya dia khianat. Pokoknya orang yang tidak jujur itu adalah orang yang berkhianat gitu ya. Orang yang tidak jujur itu adalah orang yang memakai topeng gitu ya. Jadi ketika seseorang di dunianya tidak jujur, berarti selama ini dia di hadapan Tuhannya memakai topeng gitu. Oleh karena itu kalau bahasa manusia mah cek Tuhan teh, buka tuh topeng kalian gitu ya. Tidak jujur gitu. Karena tidak jujur itu konotasinya lebih ke munafik ya. Karena munafik itu kan bagian dari ya perilaku yang bermuka dua juga gitu ya. Nah, orang yang tidak jujur kurang lebih seperti itu gitu ya. Baik. Ini bermacam-macam alasan tentu yang membuat kita sulit selalu jujur. Namun alasan yang paling sering adalah malu, takut dimarahi, takut dijauhi, takut tidak dipercaya, dan memang itu tidak mudah ya saat bersikap jujur. Namun tentu jika punya tekad untuk jujur pasti kita bisa akan melaksanakannya. Jadi di sisi lain jujur itu memang satu kebenaran, tapi orang tentu banyak yang menutup dirinya karena tidak jujur. Bahkan bahwa ketika berbicara bisnis, kalau jujur itu tidak menguntungkan katanya. Ini sebenarnya bukan konsep kita seorang muslim ya. Karena emang jujur itu adalah indah, jujur itu adalah asik. Ketika kita melaksanakannya akan terjadi sebuah ketenangan dalam diri kita sendiri. Seperti apa, Tat? Baik, pokoknya orang-orang jujur itu hidupnya tanpa beban gitu ya. Orang jujur itu tanpa beban. Tapi biasanya memang ini dilematis gitu ya. Ini kalau tidak jujur proyek saya nih nggak akan tembus gitu ya. Akhirnya dia berimprovisasi akhirnya. Wah ini kan masalah kejujuran lah bisa nanti di event yang lain gitu ya misalnya. Karena ini dihadapkan dengan materi gitu kan, dengan materi yang mungkin sangat menguntungkan untuk sebuah perusahaan gitu ya. Tapi yang jelas walaupun dengan kondisi modern saat ini, memang kejujuran ini hanya dimiliki oleh orang tertentu saja gitu ya. Orang-orang yang memiliki kemauan yang kuat untuk menciptakan, untuk mendirikan nilai-nilai kejujuran. Bahkan kalau kita melihat misalnya bentuk-bentuk dari kejujuran itu sendiri itu kan bisa tidak hanya dari pola pikir. Ada kalanya pola pikir itu tidak jujur juga gitu ya. Dari fikrohnya itu tidak jujur. Nah, oleh karena itu kejujuran bisa dalam bentuk perkataan gitu ya. Jadi perkataan, kemudian bisa juga kejujuran itu dari amaliyahnya gitu ya. Jadi amaliyah ini aktivitas ya. Aktivitas. Nah, oleh karena itu kejujuran dalam perkataan gitu kan, kejujuran di dalam perbuatan ini dua bentuk kejujuran yang harus dimiliki oleh seorang muslim untuk membentuk as-sahsiyah gitu ya. Karena as-sahsiyah itu kepribadian gitu ya. Jadi kepribadian yang baik atau bahasa santri itu as-sahsiyah al-islamiyahnya gitu ya. Jadi pribadi yang islami itu pertama adalah kejujuran dalam perkataan. Jadi bahasanya jadi lisannya itu dibimbing gitu ya. Lisannya dibimbing antara lisan dan kolbu itu pasti nyambung gitu ya. Orang jujur dari perkataannya. Makanya orang-orang yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran
itu dari mimik komunikasi saja itu sudah bisa kelihatan gitu ya. Dari matanya saja gitu ya. Misalnya Rasulullah dengan anubuah misalnya di dalam ulumul hadis itu ada yang namanya asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Ada orang bertanya dan orang yang bertanya ini jujur gitu ya. Dan Nabi itu tahu bahwa ini orang ini jujur gitu ya. Misalnya ya Rasulullah, kabari aku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nabi melihat bahwa orang tersebut jujur bertanyanya gitu ya. Karena bisa jadi ada misalnya hanya iseng saja gitu ya kepada Nabi bertanya, padahal dia hanya ngetes Nabi saja gitu ya. Tapi orang ini betul-betul jujur. Ya Rasulullah, kabari aku amalan yang bisa masukkan aku ke dalam surga. Wah, Nabi melihat dengan anubuah gitu ya, dengan kenabiannya. Dari perkataan orang tersebut Nabi mengetahui. Akhirnya Nabi memberikan jawaban gitu ya. Memberikan jawaban dan jawaban itu hasil dari kekuatan anubuahnya. Artinya Nabi tahu bahwa orang tersebut jujur, maka Nabi pun harus memberikan jawaban yang jujur juga gitu ya. Kata Nabi, kalau kamu ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, wa tuqimus shalah, salah satu jawabannya. Artinya dirikan sholat. Ini kan pertanyaan yang jujur dan jawaban yang jujur gitu ya. Nah, dari pertanyaan dan jawaban atau dialog Nabi dan seorang Arab Badui gitu ya, itu dialog kejujuran gitu ya, dialog kejujuran. Belum misalnya dalam aspek perbuatannya gitu ya. Nabi juga banyak mengetahui tentang bagaimana perbuatan para sahabat ya. Pokoknya sahabat-sahabat itu orang-orang yang jujur, baik itu dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, untuk saat ini memang ini banyak tergerus karena idealismenya gitu ya. Jadi nilai-nilai kejujuran itu tidak diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari karena banyak pertimbangan materi gitu. Banyak pertimbangan dunia. Padahal itu apalagi dalam sebuah instansi, cara Allah itu mengangkat derajat seseorang dalam sebuah perusahaan itu adalah dengan kejujuran gitu ya. Walaupun dihadapkannya misalnya banyak amplop-amplop proyek-proyek gitu ya. Bahkan sekarang ini kenapa terjadi banyak korupsi, karena idealisme kejujurannya disimpan di saku. Artinya nilai doktrin ma'rifatullahnya tidak ada. Sehingga asalnya orang tersebut memiliki kejujuran yang kuat, akhirnya diperjualbelikan dengan transaksi masalah dunia kan, seperti itu. Hanya jatuh deh karena seperti itu. Baik, ketika kita berdusta, pendengar dan pemirsa, tentu capek ya. Karena ketika satu kali kita berbohong, nanti akan menutup kebohongan yang lain. Dan itu akan mencari. Tapi ketika kita jujur, tentu tidak ada beban yang akan ada dalam hati kita maupun pikiran kita. Ini kembali, Ustaz, apakah resiko dari sebuah kejujuran itu sendiri banyak sekali tantangannya. Dan tentu kalau di satu tempat mungkin juga menjadi tantangannya, bahkan nyaris orang yang jujur itu terlindas oleh orang-orang yang tidak jujur. Tapi memang tantangan iman ya seperti itu ya. Betul. Iya. Nah, ketika kita untuk mempertahankan sebuah kejujuran, tentu diawali dengan kita harus kuat iman ya. Betul. Betul, Ustaz. Jadi ada istilah al-iman al-amik gitu ya. Jadi iman yang kuat itu adalah iman yang akan mengikat ya, akan mengikat prinsip seseorang, terutama orang-orang yang beriman. Jadi prinsip yang memang itu prinsipnya prinsip yang diajarkan oleh Islam gitu. Misalnya prinsip seorang muslim itu pertama tentang kejujuran. Artinya seorang muslim prinsipnya adalah harus mengedepankan kejujuran. Atau contoh yang lain, prinsip seorang muslim itu harus mengedepankan akhlak gitu. Itu kan prinsip gitu. Bahkan mungkin dalam masalah akidah gitu ya.
dalam masalah akidah, ketika seseorang misalnya diganggu akidahnya, dia tidak mau. Dan itu dalam sejarah banyak gitu ya. Bagaimana sahabat yang mempertahankan akidahnya, misalnya dari gangguan orang-orang kafir gitu ya. Misalnya ada Hanzalah gitu kan, kemudian Amr bin Yasir gitu ya, Abdullah bin Mas'ud, itu kan orang-orang yang memiliki prinsip ya, prinsip ya. Termasuk siapa tuh, Bilal bin Ar-Rabah gitu ya. Jadi Bilal bin Ar-Rabah prinsip keimanannya sangat luar biasa gitu ya. Ini hanya mempertahankan nilai kejujuran dengan serangan yang bertubi-tubi. Biasanya kejujuran itu akan kalah gitu ya dengan apa namanya, dengan materi gitu ya, kejujuran itu, sehingga di apa namanya, tidak bisa dipertahankan lah gitu ya. Nah, kita sebagai makhluk sosial gitu ya, itu di masyarakat dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, prinsip-prinsip yang seperti ini itu harus dikembalikan kepada al-iman al-amik ya, keimanan yang kuat itu akan mengikat sebuah prinsip bagi seorang muslim ya, seperti itu. Ketika kita ingin datang atau mengenal salah satu orang yang belum begitu tahu tentang pribadinya, menjadi tolak ukur kejujuran seseorang itu bisa nggak ditilai dari mana dulu ya Ustaz ya? Susah ya? Susah, karena memang kita kan nggak tahu akhirnya ternyata tidak jujur begitu. Apalagi yang memang salah seorang perusahaan memperkerjakan karyawannya yang itu tentu ada persyaratan. Tapi ternyata begitu telah seleksi terjadi masih ada aja yang tidak jujur. Nah, menjadi catatan bagi kita sebagai seorang muslim, seperti apa melihat kita. Di sisi lain kita tidak boleh suudon, tetapi harus husnudon kepada orang. Tetapi ini sangat berbahaya ketika kita berteman dengan orang yang tidak jujur. Seperti apa Ustaz? Ya, ada ungkapan apa tuh, mahfuzat ya, khairul ashab mayyadulluka alal khair gitu. Jadi sebaik-baik sahabat itu adalah yang membawa kepada kebaikan gitu ya. Memang menghadapi orang yang seperti ini perlu ada referensi dari sahabat ya, dari sahabat. Artinya kalau hanya sekedar informasi dari media sosial itu pun berbahaya juga gitu ya, karena sudah banyak kasus-kasus seperti itu gitu ya. Di media sosial seperti itu, tapi kenyataannya ternyata dimanipulasi, kemudian ada kejahatan-kejahatan tertentu gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk apa namanya, menyikapi kasus-kasus seperti tadi, maka tidak salah kita mencari seorang sahabat yang bukan sekedar teman, tapi sahabat yang selalu membawa kepada kebaikan. Artinya kebaikan di sini pertama agamanya mumpuni gitu ya, kemudian ibadahnya juga bagus gitu ya, dan seterusnya. Apalagi untuk zaman sekarang ini memang harus hati-hati gitu ya, karena mereka juga banyak melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu ya. Walaupun di sisi lain kita tidak boleh suudzon gitu ya, tapi lalu bagaimana lagi saat ini gitu ya, kecuali orang tersebut memiliki kemampuan, misalnya dia mampu membaca pikiran dari mata gitu kan biasanya ada gitu ya, punya orang-orang yang memiliki kelebihan dikasih oleh Allah, ini orang berbohong nih gitu ya. Atau di dalam perspektif teori komunikasinya, orang komunikasi sudah paham bagaimana cara pandangan matanya, karena mata itu katanya mata itu adalah jendela jiwa gitu ya. Jadi kalau jiwanya bermasalah, lihat pandangan matanya. Baik, Ustaz, ketika berbicara jujur itu tentu sangat bagaimana kacamata kita menilai seseorang. Ini yang paling kita khawatirkan ketika kita menjadi pendusta di mata Allah. Berarti kan kita tidak jujur. Salah satunya ketika saat berpuasa. Kita bisa mengatakan di depan orang banyak itu kita berpuasa, padahal di belakang kita berpuasa. Kemudian ketika seorang guru bertanya kepada seorang muridnya, apakah kamu tadi subuh melaksanakan sholat? Bisa mengatakan iya, padahal hatinya tidak. Nah,
Di sisi lain di mata Allah kita sebagai seorang pendusta yang sangat ngeri dan luar biasa itu azabnya ya. Nah, kejujuran di mata Allah dengan kejujuran di mata manusia itu tentu berbeda. Betul. Ya. Apa yang harus kita waspadai seorang muslim bahwa menyikapi sifat tersebut, Ustaz? Iya. Ada sebuah materi namanya ma'iyatullah gitu ya. Jadi ma'iyatullah itu bersama dengan Allah gitu ya. Iya. Yang mungkin sedikit lebih ke ma'rifat ya. Iya. Ma'iyatullah bersama dengan Allah. Orang yang selalu bersama dengan Allah dimanapun berada itu ya. Maka biasanya orang tersebut selalu zikir sir. Zikir sir ini, zikir dalam hati itu dia biasanya mendawamkan zikir ma'rifat. Iya. Zikir ma'rifat itu Allahuma'i, Allah bersamaku gitu ya. Nah, kalau Allah sudah bersamaku, tidak ada ruang dan waktu untuk melakukan ketidakjujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, atau berdusta atau manipulasi atau korupsi gitu ya. Tidak ada ya seperti itu. Yang kedua, Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Kalau Allah sudah menyaksikanku, itu tidak ada ruang dan waktu untuk orang lain menyaksikannya gitu kan. Artinya kalau dia melakukan kejahatan, Allah menyaksikan aku nih gitu. Jadi itu kan untuk menjawab kejujuran dia di hadapan Allah gitu ya. Masalahnya kan zikir-zikir sir ini jarang dilakukan gitu ya. Jadi zikir itu hanya zikir zahir saja gitu ya. Zikir zahir saja artinya dikeraskan. Memang dikeraskan tidak salah. Cuma yang sangat substantif bagi seorang muslim ketika untuk membangun kejujuran antara dirinya dengan Tuhannya, itu cukup dengan zikir batin atau zikir sir ya. Allahuma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhiri. Allahu nadhiri, Allah memonitoring aku gitu ya. Jadi kalau dalam prinsip dia Allah memonitoring aku, wah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia jujur dengan Tuhannya gitu ya. Jadi tidak memakai topeng. Bisa jadi misalnya karena karakteristik orang munafik itu kan ingat kepada Allah itu sedikit sekali gitu. Jadi ingat kepada Allah itu sedikit, dan orang munafik itu biasanya selalu pakai topeng gitu. Ya, oleh karena itu orang-orang munafik harus membuka topengnya gitu ya. Karena yang pakai topeng itu adalah orang-orang yang tidak jujur gitu ya. Tidak jujur artinya tidak jujur dengan Tuhannya. Kamu puasa padahal tidak kan gitu ya. Nah, orang yang Allahuma'i, dia akan jujur dengan Tuhannya bahwa dirinya saum. Saumnya kan tidak hanya saum syariat menahan lapar dan dahaga, tetapi saum ahli hakikat itu batinnya saum. Ya Allah, saya saum batin gitu kan. Allah Maha mengetahui kan gitu ya itu. Memang agak jero sih bahasanya gitu ya. Betul. Baik, ini hal yang sederhana ketika seorang pedagang menawarkan dagangannya kepada seorang pembeli. Begitu nanya berapa ini Bu harganya, dia sampai bersumpah-sumpah. Sumpah tiditu nauge 1 juta, sumpah gitu. Padahal demi Allah demi Rasul. Ya, demi Allah demi Rasul dia katakan seperti itu. Padahal begitu mengatakan seperti itu bertolak belakang dari apa yang hatinya katakan. Kita kan sebenarnya ngeri nanti dagangnya tidak berkah ya. Sebenarnya begitu harga yang dia sebutkan itu sudah melampaui batas dari ketentuan secara umum. Nah, bagaimana menyikapi kita seorang pembeli, apakah harus mengingatkan atau juga ya mungkin ini sedikit nasihat untuk pedagang yang tidak jujur ya. Belum dengan timbangannya. Betul. Katanya masih ada orang-orang yang tidak jujur dengan timbangannya. Luar biasa, ini sebenarnya sangat ngeri sekali ya di perdagangan ya. Ya, di dunia perdagangan. Iya. Baik, jadi dalam bahasa Al-Qur'an itu ada memang ini prinsip jual beli ya. Iya. Prinsip jual beli itu antara diminhum gitu. Jadi antara diminhum itu suka sama suka. Iya. Ya. Apakah transaksi di situ boleh, tawar menawar boleh gitu ya. Tapi tong ada det genting gitu ya. Apalagi penjualnya sampai tidak jujur. Makanya itu suka sama suka.
harus jujur di antara keduanya. Iya. Jadi tawar menawar boleh gitu ya, tapi tidak merugikan. Ya. Jadi harus saling menguntungkan. Iya. Bisa lah nanti dilihat bagaimana cara Rasulullah berdagang atau berniaga gitu ya. Iya. Dan memang sekarang di pasar-pasar itu banyak harus dibenahi. Dari mulai timbangannya di belakangnya pakai batu gitu kan. Iya, iya. Padahal itu kan itu kejahatan gitu ya. Iya. Dan iblis itu memang berkumpulnya di pasar-pasar gitu ya. Bagaimana ngeleketek pedagang dan penjual sama aja kan itu ya. Seperti itu. Iya. Baik, jujur itu ternyata sangat indah. Dari apa yang kita sampaikan bisa disimpulkan hal-hal yang terkait dengan jujur itu indah. Baik, pemirsa, penonton dimanapun berada, bahwa jujur itu harus menjadi modal utama untuk menjadi insan kamil, ya. Manusia yang sempurna di dalam berniaga. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang berlaku jujur, dia akan mendapatkan berbagai macam hikmah. Pertama adalah bahwa orang jujur itu pasti akan mendatangkan pahala, hikmah dari memiliki prinsip kejujuran. Yang kedua, memberikan ketenangan batin. Orang yang jujur batinnya tenang gitu. Tidak merasa dikejar-kejar dan sebagainya. Kemudian orang yang jujur itu pasti bernilai ibadah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama implementasikan nilai-nilai kejujuran ini, pertama di lingkungan masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun berada, karena orang-orang jujur itu adalah orang-orang yang punya pandangan ke depan yang sangat luar biasa, dan termasuk orang-orang yang memiliki prinsip di dalam memurnikan ajaran agama. Ya. Baik pemirsa dan pendengar, berperilaku jujur memiliki beberapa manfaat. Tentu apa yang dikupas oleh Ustadz Umar Yusuf tadi, salah satu diantaranya bahwa berperilaku jujur harus kita biasakan sejak dini. Semakin hidup kita jujur, kita akan semakin bahagia dunia akhirat. Dan berperilaku jujur juga dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu atas dasar kesadaran yang betul-betul ikhlas karena Allah. Jujur itu indah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.